Bapa di surga, pagi hari ini hamba mengucap syukur atas anugerah dan kasih karunia yang kau berikan kepada hambamu. Hambamu bermohon belas kasihan-Mu, Roh Kudus selalu memimpin di dalam firman pagi hari ini, agar setiap orang yang mendengar, setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus Engkau ikut campur di dalam kehidupan mereka. Buka mata hatinya, buka telinganya. Ya Bapa, Roh Kudus Engkau jamah mereka. Hambamu percaya bahwa Engkau adalah Allah dan Engkau adalah Raja di dalam kehidupan kami. Ku persembahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Semua luar biasa. Bapak Ibu, tahun ini tinggal 4 bulan ya. 4 bulan lebih dikit, 4 bulan lagi kita masuki akhir tahun, kita ketemu Natal lagi. Begitu cepat luar biasa. Sebuah pertanyaan, apakah selama 8 bulan kurang 4 bulan ini ada impartasi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Setiap minggu kita datang ke gereja, kita cari Tuhan, kita dengarkan firman. Apakah firman itu berdampak di dalam kehidupan kita? Apakah firman itu menghasilkan buah di dalam kehidupan kita? Inilah yang sedang kita pertanyakan. Banyak hal soalnya Bapak Ibu. Padahal dunia luar biasa, maju dengan dahsyat. Ya, teknologi begitu luar biasa. Bapak Ibu, kita percaya ya, bahwa kita selama percaya Yesus, kita beriman kepada Dia, bahwa persoalan masalah bukan nggak ada Bapak Ibu, tapi kita sanggup, kita bisa menanggung semuanya itu. Bulan 6 kan beritanya macam-macam terjadi seperti apa? Kita tetap berjalan, nggak ada persoalan masalah. Ini nanti bulan berapa lagi ada berita lagi, gitu lagi. Saya percaya setiap anak-anak Tuhan yang percaya dan berharap kepadanya, saya percaya Bapak Ibu, Tuhan kasih keselamatan, Tuhan kasih kebenaran, Tuhan loloskan segala kebutuhan apa yang anak-anaknya lakukan. Bapak Ibu, dunia sedang tidak baik-baik Bapak Ibu ya. Apalagi dunia sekuler, pekerjaan tempo hari agak meredah, tapi ini tensinya naik lagi. Barang-barang naik lagi Bapak Ibu, karena terjadi peperangan tidak ada henti-hentinya. Sampai kapan? Karena semua di dalam kendali Tuhan Bapak Ibu, bukan kita. Kita cuma memprediksi, tapi kendali di dalam tangan Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, apa kita risau? Apa kita takut? Ada 2 hal Bapak Ibu yang kita sebagai anak Tuhan, kadang-kadang kita itu mendapatkan suatu respon gitu Bapak Ibu. Apakah respon kita di saat keadaan seperti kayak gini? Keadaan ekonomi yang begitu dahsyat luar biasa, carut-marut, nggak ngerti apa yang akan terjadi. Tapi tetap Bapak Ibu, anak-anak Tuhan harus percaya, Tuhan pegang kendali. Apapun yang terjadi, biarpun dunia mengatakan apapun, ya toh, biarpun 1000 lebah di sisi kanan kita, tapi berlaksa-laksa. Ya toh, percayalah itu Bapak Ibu. Jangan kita itu bimbang, jangan kita itu takut. Apapun yang terjadi, Tuhan pegang kendali dalam kehidupan kita. Jadi respon kita yang menentukan kehidupan ini, bukan terus kita bukan respon. Kita takut, kita khawatir, atau kita tetap percaya Tuhan mesti ngasih jalan keluar. Tuhan tetap memimpin kehidupan kita. Kita tidak akan berkekurangan. Biarpun apa yang kita lihat di depan kita, seperti apa yang terjadi di Bilangan ya, seperti 12 pengintai, Yosua dan Kaleb, itu 2 utusan Musa. Ada 2 orang ini yang satu mengatakan, wih susah, bangsanya besar, bangsanya raksasa, biasanya makan orang. Tapi di satu sisi Yosua dengan Kaleb, dia ngomong, karena dia beriman kepada Tuhan, dia mengatakan, percayalah, Tuhan ikut bekerja, Tuhan pasti menolong kita, kita akan dikasih Kanaan itu kepada kita. Itu 2 hal seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita harus melihat 2 hal seperti ini. Jadi jangan takut,
respon kita yang menentukan. Kalau kita beriman, Tuhan memberi kekuatan, pasti nggak ada terjadi masalah di dalam kehidupan ini. Memang menakutkan. Soalnya apa? Keadaan ekonomi itu kan lesu Bapak ini. Kan dari bawah ini nanti naik ke atas. Dari atas itu nanti terjadi PHK. Waduh, susah nanti menjadi masalah. Belum yang di pusat banyak gejolak. Ada unjuk rasa, ada apa. Itu terjadi Bapak Ibu. Sedangkan dunia usaha kalau ada masalah-masalah gitu kan kita wait and see. Kita itu lihat sampai di mana. Semua sudah banyak orang sudah bercerita gitu. Kita harus siap seperti ini. Jadi nggak usah ngambil barang banyak-banyak terjadi apa-apa. Seperti itu terjadi Bapak Ibu. Apa sih yang menjadi respon kita sih dalam kehidupan ini? Makanya sekarang saya katakan, kita setiap minggu kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu dikatakan jangan takut. Tapi apakah kita sebagai anak-anak Tuhan mempersiapkan diri kita hidup di dalam kebenaran firman, yaitu mencukupkan apa yang ada. Tidak hidup dalam suatu kedagingan. Itu yang menjadi respon. Jagalah hatimu Bapak Ibu. Yang paling penting hati. Jangan sampai sedih, jangan sampai susah, jangan sampai kecewa, jangan sampai stres. Cukupkan apa yang ada dalam hidupmu. Pandanglah tetap, percayalah Tuhan pasti kasih jalan keluar dalam kehidupan ini. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tergantung kita berapa dekat sama Tuhan. Berapa kita sama-sama Tuhan itu ngasih Dia. Jangan padamkan rohmu. Hari ini saya membagikan firman, jangan padamkan rohmu. Kalau rohmu padam, hancur semua itu. Rohmu harus menyala-nyala, apapun yang terjadi. Jangan padamkan rohmu. Jangan engkau berkata tidak bisa. Jangan engkau berkata aku enggak mampu. Percayalah Tuhan pasti. Asal engkau benar-benar bersama Dia. Memang enggak mudah, tapi usahakan. Percayalah. Makanya saya katakan setiap kita minggu dengarkan firman, benar-benarlah kita lakukan. Kita mendengarkan apa yang dikatakan Ibu Gembala. Kita datang ke gereja, apa benar? Kita beribadah dengan benar. Kalau kita benar-benar ibadah dengan benar, kita akan menghasilkan buah, biarpun buahnya tidak lebat. Apa? Karakter berubah Bapak Ibu. Karakter berubah. Orang Kristen itu paling susah. Datang ke gereja tiap minggu, tapi karakternya tetap. Melayani tetap. Aneh saya kadang-kadang, kok bisa ya? Dianggap mungkin pergi gereja, dianggap pokoknya duduk, pulang, Tuhan kayak rezeki, Tuhan kayak berkat. Memang benar, nggak salah. Tapi bukan itu. Makanya sekarang ini zaman luar biasa. Jangan Bapak Ibu berpikir, weh aku dahsyat, luar biasa seperti yang dikatakan di dalam dunia online itu seperti gitu toh. Waduh hebat luar biasa. Orang itu pinter-pinter. Tapi pertanyaan apa kan menghasilkan buah Bapak Ibu. Penting Bapak Ibu menghasilkan buah. Jadi cobalah kita tinggal 4 bulan. Masuk tahun 2026 ini. Kita mau masuk 27. Apakah buah itu benar-benar kita hasilkan, kita mengubah sebuah karakter dari mungkin biasa marah kita jadi sabar. Mungkin biasa kita itu seenaknya dewek kita rada teratur. Biasanya kita itu gak mau tahu, sekarang sudah mau tahu. Berubah Bapak Ibu ya, itulah buah. Orang Kristen harus menghasilkan buah. Buat apa kita besar-besar jemaat banyak-banyak tapi tetap seperti itu. Kita sedikit tapi kita harus menghasilkan buah Bapak Ibu. Cobalah. Jangan tersinggung dikit terus marah. Jangan nanti dengar jajaran. Loh ya opo? Tiap minggu dengar firman itu masuk gini keluar kanan seperti itu. Enggak. Jatuh di tanah yang subur. Bertumbuh Bapak Ibu, bertumbuh. Kadang-kadang saya bertanya gini, kalau di rumah Tuhan, kenapa sih Tuhan? Kok cek angeli jemaat ini ya? Cek angeli.
Cek susah ya, kursi kosong ini cek kok. Orang butuh kursi sampai nyari-cari, ini kursinya kosong Tuhan, nah apa? Enggak menghasilkan buah. Ayo kita mulai ya, tahun 27 kita ada sepiling 4 bulan. Ayo kita berusaha, kita minta Tuhan, kita berubah. Gitu Bapak Ibu, kita ikut Tuhan, kita berubah. Cara pikir kita berubah. Dulu kita itu mengharapkan segala sesuatu, tapi sekarang tahun 27 kita memberi Bapak Ibu, kita memberi, memberkati gitu loh Bapak Ibu. Supaya apa sih? Supaya kalian berbuah gitu loh. Kita berbuah dalam kehidupan gitu. Susah memangnya sebuah karakter, mengubah karakter enggak mudah. Tapi percayalah bersama Tuhan engkau bisa asal engkau mau. Coba apa saya katakan, kalau sebagai anak-anak Tuhan, kalau memang kita sudah dewasa rohani, kita bisa menghasilkan buah. Dihantam apapun persoalan, tetap teguh. Tetap teguh Bapak Ibu. Firman Tuhan itu selalu mengiang-iang di dalam telinga. Apapun persoalan, banyak masalah, jangan takut Tuhan bilang, jangan takut. Kita baca firman Tuhan ya. Bapak Ibu, respon. Saya katakan. Kita belajar dari Ayub aja dulu ya. Ayub ini luar biasa Bapak Ibu. Saya lihat di dalam firman Tuhan, tidak ada orang seperti Ayub. Begitu hebatnya. Dia menemukan Tuhan di saat ada persoalan, begitu dihancurin sama iblis, tapi dia menemukan Tuhan luar biasa. Dia tidak tambah goyang, tidak tambah lari, tapi dia tambah maju. Saya bersyukur, Tuhan luar biasa. Saya kasih judul kesetiaan yang tulus. Ayub itu setia tulus. Tidak ada orang seperti Ayub. Begitu disakiti kehidupan keluarga, kadang-kadang saya rewind dalam diri saya sendiri. Kok kuat ya? Dikutukin, diapain kok seperti itu ya. Padahal kita diambil sedikit aja sudah, wah Tuhan kok gini, Tuhan kok gitu. Dia dihabisin, dikasih penyakit, keluarganya, istrinya, anaknya, semua dihabisin. Tapi dia tetap teguh di dalam percayaan Tuhan. Kita baca Ayub di 1, Ayub 1. Ayat 20 sampai 22. Kita sadar nggak sadar Bapak Ibu ya, dunia ini sedang membawa kita masuk di dalamnya. Kita sadar nggak? Nggak tahu toh. Kadang-kadang gereja pun ya nggak tahu Bapak Ibu. Kenapa saya katakan kok dunia sedang dibawa di dalam suatu kayak apa ya, permainannya dia. Orang butuh kepercayaan, orang butuh dipuji. Semua gereja seperti itu juga. Menyatakan bahwa saya hebat, saya banyak, saya luar biasa. Itu diterapkan dunia saat ini. Dunia sedang seperti itu Bapak Ibu. Kita sadar, apa tidak sadar, kita sedang dibawa oleh roh dunia ke dalam permainannya. Sadar nggak kita orang? Coba kadang-kadang nanti duduk riwenan, coba pikiran, bener enggak sih aku ikut arusnya dunia? Coba nanti Bapak Ibu jawab sendiri. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Karena sudah dikatakan sama istrinya, sama keadaan sudah hancur, tapi dia masih sujud menyembah. 21 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi,
Tuhan yang mengambil, terpujilah namanya. Hebat ya Bapak Ibu ya. Orang dalam keadaan susah, kehilangan bisa mengatakan seperti itu. Di ayat 22, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Kita gak sebanding jauh, kita nggak ada bandingannya dengan Ayub Bapak Ibu. Ini dahsyat luar biasa. Saya kadang-kadang baca, kok bisa ya orang seperti itu? Karena kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Bukan dirinya sendiri, tapi kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu, apapun yang kita alami, keadaan sekarang seperti yang terjadi, kalau Bapak Ibu minta kasih karunia Tuhan untuk menjalani kehidupan itu, percayalah. Ayub begitu hebat, luar biasa Bapak Ibu. Semua dihabisi, tapi dia tidak ada menghujat Tuhan seperti itu. Ayub adalah orang yang menemukan Tuhannya di saat ada persoalan dalam hidupnya. Itulah Ayub yang punya kesetiaan yang tulus. Di saat hidupnya mengalami percobaan yang berat, persoalan menggoncang hidupnya, dia tidak pernah menyangkal imannya. Paling penting Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada persoalan kadang-kadang, wah Tuhan, opo ose Tuhan. Kenapa Tuhan kok terjadi seperti ini? Wis gak Tuhan-Tuhanan, wis gak pelayan-pelayanan. Sebab apa motivasi kita lain Bapak Ibu? Ya toh? Kita mudah tergoncang karena kita tidak bersama-sama Tuhan dengan benar. Kalau Bapak Ibu mengalami Yesus, berjumpa dengan Yesus, Bapak Ibu tidak akan goyah dalam hidupnya. Inilah menjadi pokok orang Kristen. Tidak pernah berjumpa dengan Yesus. Bahwa Bapak Ibu ke gereja ini hanya suatu rutinitas di dalam kehidupan ini. Kalau Bapak Ibu ketemu Yesus, Bapak baru sadar Bapak Ibu. Banyak orang sekarang di luar yang hebat-hebat, yang bisa mengatakan Yesus apa, tapi berjumpa dengan Yesus, dia langsung tekuk lutut. Hari ini dia bertobat. Biarpun dihancurin sama keluarganya, begitu dia ketemu Yesus, dia percaya. Kenapa kita kok enggak? Berapa tahun kita ketemu Yesus, tapi kenapa kok enggak bisa percaya? Karena kita itu paradigma di dalam kehidupan kita itu beda. Kita itu sudah paradigmanya kalau kita diberkati Tuhan, kita menjadi sukses, kita menjadi ada, kita menjadi punya, kita segala-galanya. Tuhan berkati. Padahal enggak Bapak Ibu, masih gak sukses, Tuhan tetap berkati. Nah ini paradigma yang dibangun di dalam kebiasaan kita sehari-hari. Kebiasaan kita di dalam gereja. Ayub enggak. Diceritakan dalam satu Alkitab itu, Ayub bagaimana Ayub? Asalnya enggak percaya, begitu malah ada persoalan banyak, dia baru tahu sendiri bahwa Tuhan itu luar biasa. Persoalan Bapak Ibu, bukan enggak ada persoalan. Ada persoalan dia mau mengenal Tuhan. Zaman sekarang ini kadang-kadang saya ini bingung ya. Namanya doa. Itu segala macam cara. Ada yang suruh jam 3 pagi, ada jam 4 pagi, ada yang macam-macam. Doa. Padahal Yesus, kamu kemana saja itu doa. Loh Yesus ada di dalammu, lah opo cik repoti. Kadang-kadang itu saya bertanya seperti itu. Saya kadang-kadang ngomong sama Tuhan, Tuhan kenapa sih kok seperti terjadi gini? Karena kurang yakin, kurang percaya. Dia masuk di dalam roh dunia. Dunia menginginkan segala sesuatu dengan instan. Padahal Tuhan enggak, proses. Seperti kita baru lahir kecil, menginjak anak-anak, remaja, dewasa. Hidup seperti itu Bapak Ibu. Enggak langsung proses. Jangan makanya kadang-kadang kita salah dengar banyak gereja, banyak hamba-hamba Tuhan, orang bangkrut, besok kaya, nanti belum mosok ono, kalau kita pakai nalar. Kita kan butuh proses. Memang bisa kembali, tapi prosesnya bertahun-tahun. Orang bangkrut itu habis Bapak Ibu, bukan orang bangkrut itu
terus langsung habis, langsung ada uangnya, langsung milat-milat lagi kembali. Dari mana uangnya? Kecuali kalau dia punya nota-nota, punya uang, punya deposito. Itu nggak bangkrut namanya. Ini terjadi, makanya kadang-kadang hati-hati di dalam, memang zaman ini maju luar biasa. Dunia digital ini dahsyat. Tapi kalau kita nggak bijak melihat digital ini, sekarang mana sih? 10 yang benar berapa? Hebat orang ini, luar biasa. Kok pinter-pinter ya. Orangnya itu aja loh, nanti badannya kita, kepalanya orang lain. Dunia IE. Nah ini di Cina, Bapak Ibu mungkin sudah baca ya di TV ya, 12.000 item mata pelajaran dihapus. Bisa bayangin nggak 12.000 itu apa ya? SD, SMP, SM, gak ada PR, gak ada mbak, pokoknya kersing angel-angel nggak ada. Pokoknya kalau gak bisa ngalon dihapus sama dia, sama negara Cina. Luar biasa Bapak Ibu. Makanya persiapkan diri Bapak Ibu, hati kita, diri kita masing-masing. Persiapkan. Jangan sepokoknya, gak dapat apa-apa. Kita datang untuk benarkan, masuk, lakukan. Seperti itu. Percayalah Tuhan, kayak diberkati. Percayalah Bapak Ibu. Bapak Ibu semua punya kasih karunia dewek-dewek. Nggak ada yang sama. Dunia digital ini memang luar biasa dahsyat. Peperangan itu nggak pakai senjata, ya toh, pakai narasi. Sekarang narasi yang luar biasa. Orang dihantam narasi orang itu down. Orang itu sekarang netizen itu percaya nggak? Itu benar apa enggak kita nggak tahu. Narasi. Dunia itu luar biasa. Makanya saya katakan, kita sebagai anak-anak Tuhan, ayo pindah Bapak Ibu, contoh yang paling hebat, baca nanti di rumah. Kok bisa ya orang seperti itu? Tapi ya karena Tuhan kasih karunia, kalau nggak ada kasih karunia juga nggak bisa Bapak Ibu. Semua itu kasih karunia Tuhan. Saya percaya semua orang di sini, ya toh dapat kasih karunia Tuhan itu masing-masing, sesuai dengan takarannya Mas. Lah untuk mengerai kasih karunia itu apa? Tergantung Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu sudah dikasih 5, dikasih 2, kasih talenta, dikasih 10. Apakah kita diemin? Apakah kita coba kita jalanin? Bisa menghasilkan untung, bisa menghasilkan buah, bisa menghasilkan laba. Ini kekristenan Bapak Ibu. Beda kekerasan sekarang zaman dulu. Saya kadang-kadang geleng kalau kok bisa terjadi seperti ini karena kemajuan zaman. Apalagi kemajuan teknologi. Lihat di YouTube Bapak Ibu. Orang itu pinter-pinter. Oh yang dari luar negeri, cakap-cakap kalau. Tapi pertanyaan apa hatinya sesuai dengan apa yang dikatakan? Melok Tuhan dikuati, bukan mulut ya. Ya toh, muda-muda, ganteng-ganteng, kaya-kaya. Yang tampil tiap hari tampil ngejar setoran. Loh iya ini, memang zaman. Makanya orang Kristen jangan silo. Iya toh, saya sering ngomong orang Kristen itu ojo gumunan, ojo kagetan. Engko ono apa kaget? Enggak, belum tentu. Kadang-kadang hebat gumun. Wis kan zaman ini zaman. Bapak Ibu ikut zaman yang betul-betul luar biasa, enggak zaman akhir enggak. Ini akhir zaman Bapak Ibu. Yang susah tambah susah. Kalau engkau gak bangkit. Ayub di saat hidupnya mengalami percobaan yang berat, persoalan yang menggoncang hidupnya, dia tidak pernah menyangkal imannya, tidak bersungut-sungut dan tidak menghujat Tuhannya. Begitu kehilangan harta dan keluarga dan kesehatannya,
tetap percaya bahwa Tuhan baik. Bapak Ibu, apakah kalau kita mengalami persoalan, mungkin hari ini ya, Bapak Ibu ada yang sakit, ada persoalan di dalam pekerjaan, ada masalah, apakah tergoncang? Apakah membuat, pikiran kita, respon kita itu beda? Apakah respon kita itu, Tuhan apa ya kira-kira yang terjadi Tuhan? Atau Bapak Ibu responnya, waduh jahat banget, wong Kristen kok gini? Apa sih seperti itu? Ada dua, seperti Yosua dan Kaleb sama 12 pengintai, responnya beda Bapak Ibu. Ada yang diresponi secara jasmani, ada yang diresponi secara rohani. Kalau Bapak Ibu meresponi secara rohani, tetap tidak mengecewakan. Tuhan tetap nomor 1. Soal kita nggak tahu Bapak Ibu ya. Kadang-kadang setiap orang kalau ada persoalan masalah, itu langsung dicap bahwa, aku berdosa. Aku kemarin nggak ke gereja. Aku nggak ngasih perpuluhan. Banyak hal kadang-kadang orang Kristen itu yang aneh-aneh kalau ada persoalan masalah. Jangan Bapak Ibu. Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan orang itu melalui persoalan, melalui proses. Di balik persoalan itu baru Bapak Ibu tahu, alah ngene ta. Tahu ngene gak apa-apa persoalan terus. Hari-hari ini jahat Bapak Ibu ya. Jangan padamkan rohmu. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bersyukur dalam segala keadaan, biar hati selalu gembira. Ini terapno di dalam hidupmu. Iya toh? Hati obat paling manjur itu hati yang gembira kok. Kita ngomel, kita bersungut-sungut. Hati yang gembira, tanamlah dalam dirimu hati gembira itu ya apa? Cincela, ada masalah ya udahlah. Gak usah terlalu dipikirin. Orang Kristen ini kadang-kadang saya juga bingung kok, kenapa kok seperti gini? Sudah salah kaprah kadang-kadang saya katakan. Hati gembira itu loh Bu, obat yang manjur, semangat yang patah, mengeringkan tulang. Loh kok ya gak gembira, kadang-kadang sakit. Saya ngalami sakit Bapak ya, lutut Bapak ya, dulu ya. Wah tak kayak obat apa sak waras-waras. Saya kaget gini loh, saya cuma ngomong, Tuhan itu membuka mata hati saya. Loh kamu itu loh, wong sehat tuh, wong normal, kok sakit kon kok ya belum. Wah langsung aku bangkit. Sembuh kon iku normal, sembuh kon normal. Kon iku lapo loro-loro iku, tak kepuk gini Bapak Ibu. Loh ini sungguh, saya ngomong, tapi saya dengan iman. Makanya saya katakan orang Kristen itu dengan yakino. Gitu loh, dengan iman tapi cok ngawur ya. Terus mari kon sembuh. Belum, tapi tak kepui lagi besok. Piro hari gitu, kok gak apa-apa ya? Apa iki meneh lara meneh? Nah, mulai bimbang. Gitu. Sembuh. Tapi kadang-kadang apa gak lara meneh? Nah, itu kita sebagai manusia seperti itu. Dari situ saya belajar. Saya belajar dari istri saya gitu. Ya itu yang saya katakan. Ngomong seloro apa. Saya bilang, percayalah. Pasti kon sembuh. Ojo nang lele tapi berhubung racunnya banyak. Ngomong A, ngomong B, ngomong C, percaya sama orang. Ya mau apa? Saya percaya kok sembuh, pasti kamu sembuh. Ya itu, gembira hatimu itu. Gembira ojo sedih, ojo susah, ojo benci, ojo mangkel, ojo kepahitan, lepas semuanya itu. Gembira. Percaya Bapak Ibu, percayalah, cobaan lo gak percaya. Tuhan itu ngomong ini firman itu ya dan amin, bukan guyonan Bapak Ibu. Hati gembira itu adalah obat. Kalau ada orang sakit, biasa saya tanya, saya lihat backgroundnya, wah stresan, wah emosian, ya udah nyalano. Kalau sakit kayak berat-berat itu, jangan emosian, jangan stresan. Apa sih hidup Bapak Ibu?
100 tahun yang lalu Bapak Ibu di mana saya nggak tahu. Nanti 100 tahun yang akan datang Bapak Ibu di mana kita nggak tahu. Opo sing kon pikiri, opo sing kon stresin. Mau makan 1 hari 3 piring, kenapa kamu susah-susah? Karena keinginan itu loh dibawa seiblis di dalam dunia, kehidupan roh-roh dunia itu. Gak ada arti ini Bapak Ibu. Gak ada arti semua itu. Yang ada artinya bahwa engkau melakukan seperti firman Tuhan. Engkau mendedikasikan hidupmu. Seperti itu. Coba pikirin, di mana? Belum 100 tahun toh, mungkin 50, 60 tahun, di mana saat itu? Dan nanti terjadi 100 tahun, di mana? Di mana kita? Jangan disebut, wih si A pemarah itu di sana, si A yang emosian di sana. Nggak ada artinya. Mau coba? Nggak mau kalau nyoba. Dunia sedang tidak baik-baik. Bapak Ibu digoncang di dalam suatu keimanan, di dalam suatu pemikiran, di dalam suatu kehidupan. Bapak Ibu responnya ya, kira-kira? Tergantung Bapak Ibu sendiri loh Bapak Ibu. Apa takut, apa sedih, apa aku mending harus buruk gini, aku harus bangun seperti gini. Dunia dibawa kemana-mana, itu konten saya katakan. Apapun yang ada di dalam sini, itu namanya konten. Nyari konten tuh dengan segala cara, hebat orang. Tapi ibu percaya diri sendiri bahwa Tuhanmu itu dahsyat. Dia memberikan firman ini bukan kaleng-kaleng, tapi sungguhan. Hati yang gembira adalah obat gembira. Wong hati yang gembira kok sik mangkel, sik ngamuan, sik susah, sik takut, sik khawatir. Apa artinya khawatir? Besok tetap makan. Yang saya prediksi tahun ini bermasalah sampai bulan 7 kita ya nggak ada masalah. Kita sehat-sehat tuh, sehat-sehat. Ya toh, tetap mengalir makanan, kerupuk, tidak pernah libur 1 hari pun. Loh, kan dahsyat Bapak Ibu, dari mana? Karena Tuhan yang kasih karunia. Kalau nggak dikasih karunia nggak bisa Bapak Ibu. Nggak bisa. Memberi itu kasih karunia Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak dikasih karunia paling sekali, 2 kali menit dirasani, kok enak kon. Loh, ini sungguh saya ngomong. Saya pernah toh jalan itu. Orang mengasihi, memberi. Tuhan ngomong 7 kali mengampuni toh. 4 kali wis KO wisan. Saya lihat sendiri nih, udah nggak mau. Kok enak katanya. Ada kasih karunia. Segala ini kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu gak bisa berbuat apa-apa kalau gak dapat kasih karunia. Bapak Ibu kesini pun kasih karunia. Sehat pun kasih karunia. Hati yang gembira adalah obat. Nah, mulai besok hati selalu gembira. Bangun tidur jangan tertawa-tawa nanti. Ya toh, hati ini harus gembira. Lepasan semua, kosongkan di dalam kehidupan apa yang menyakiti kamu. Lupakan apa yang membuat kamu sedih. Lupakan. Percayalah Tuhan. Percayalah hati yang gembira pakai obatmu. Kalau mungkin Bapak Ibu sakit, aduh sakit, pusing, nyanyi yang gembira. Saya yakin. Soalnya orang yang gembira itu mengeluarkan zat apa gitu loh, saya nggak ngerti. Kadang-kadang seperti itu. Jadi keluar. Jangan stres Bapak Ibu ya. Jangan stres. Jangan lihat persoalan. Jangan lihat masalah. Lihat Tuhanmu itu loh sanggup menolong. Kan kita sering gitu loh. Lihat persoalan. Lihat masalah. Bukan Bapak Ibu toh aku iya. Tapi saya belajar. Saya mau. Soalnya apa? Hari ini saya ditolong. Ditolong Tuhan. Dikasih jalan keluar Tuhan. Besok ada masalah. Itu terus mari gitu saya mikir Tuhan kok ada masalah maneng Tuhan. Padahal itu mau ditolong ngomong kok ada masalah maneng.
Saya percaya setiap pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Jangan sedih Bapak Ibu. Nggak ada artinya. Mungkin Bapak Ibu ya dikasih karunia 2. Ucapin syukur, ucapin syukur. Dikasih karunia 5, ucapin syukur. Dikasih 10, ucapin syukur. Semua tidak ada artinya, hanya engkau, hatimu yang bisa menerima itu. Baru Tuhan responi. Berserahlah kepada Tuhan. Nah ini gak mudah Bapak Ibu. Berserah pada Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang jadi di dalam kehidupan kita. Menjaga hati dari segala keinginan agar tidak jatuh dalam dosa dan tidak hidup di dalam kesenangan sesaat. Di dalam dunia ini kesenangan sesaat Bapak Ibu. Tidak ada yang abadi. Tidak ada. Hari ini bisa putih, besok belum tentu putih. Mungkin putih kena kotoran sedikit, lama-lama jadi hitam. Lama-lama jadi hilang. Jangan menjadikan sebuah kepunyaan harta atau ya mungkin kepunyaan yang gampang-gampang, mungkin mobil, sepeda motor sebagai berhala. Semua itu nggak ada artinya. Semua itu sia-sia. Gunakanlah pemikiranmu sebagai alat untuk kebutuhanmu. Engkau akan tenang. Cukupkan apa yang ada. Cukupkan ada. Berserahlah kepada Tuhan. Berserah. Gak usah ngakali. Gak usah kita sok bisa. Kesel, capek. Tuhan aku percaya lah engkau punya rencana dalam hidupku. Tapi rencana itu kapan direalisasi? Mungkin besok, lusa atau tahun depan. Aku nunggu Tuhan. Sambil nunggu baca firman. Gitu loh Bapak Ibu. Ya, supaya hati kita berubah. Di saat kita tabur, kita menjadi tanah yang subur. Ini realita dalam kehidupan. Nggak mudah. Saya kadang-kadang juga bertanya kok, aku loh Tuhan kok ngini apa sih? Pikiranku kok aneh-aneh sih? Loh firman itu diberitakan di saat dimanapun berada loh Bapak. Aku mesti nyatet loh Bapak Ibu. Soalnya lali Kak. Waktu Tuhan ngomong, berserahlah total pada Tuhan. Tak catat. Oh berserah total. Ya benar Tuhan. Ojo kagetan, ojo gumunan. Tak catat. Tuhan ngomong, untuk menghadapi dunia yang lagi tidak baik-baik, harus menjaga hatimu. Hatimu selalu gembira. Ojo terpengaruh. Pasaranmu sepi, ojo terpengaruh. Dolarimu enggak, ojo pengaruh. Wong kon gak mangan dolar. Loh ini sungguh. Orang-orang temu, waduh ribut. Alah, kon menit dipanggil Tuhan juga dibawa. Gitu loh Bapak Ibu, cara berpikirnya itu ada jawaban. Tuhan itu ada jawaban. Gak dibawa. Berapa sih hartamu sih? Itu kesenangan sesaat. Kamu boleh ya, boleh tidak. Kalau saya. Mungkin saya dulu seperti itu. Tapi sekarang enggak. Mungkin sudah umur Bapak Ibu ya. Jadi kita itu enggak butuhkan seperti kita ambilin semua ambilin. Kita enggak butuh kok. Gitu. Apakah respon kita di saat menghadapi persoalan dan apa yang cara pandang melihat persoalan itu. Itu saya banyak Pak, kadang-kadang itu firman itu Roh Kudus ngomong sama saya kadang-kadang. Bukan woi apa ngono ndak. Kayak dalam hati kecil gitu. Saya langsung nyatet. Pasal gak catet menilali Bapak Ibu. Apa Tuhan ngomong apa? Jadi belajar berserahlah diri kepada Tuhan. Ya toh? Berserah diri Bapak Ibu. Penguasaan diri. Hidup di dalam penguasaan diri penting. Jangan sok-sokan, jangan merasa besar, jangan merasa kuat, jangan merasa pinter. Kuasai diri. Selalu bersyukur. Obat paling luar biasa itu bersyukur Bapak Ibu. Apalagi zaman sekarang, pulaannya mahal bersyukur itu. Bersyukur tidak mudah. Ya toh, dikatakan
Kita bahagia baru bersyukur atau bersyukur baru bahagia? Iya toh? Gak mudah Bapak Ibu. Karena hidup milik Yesus, milik Tuhan, bukan kita. Kita sekarang itu, zaman ini enak Bapak Ibu. Kadang-kadang itu nggak sesulit zaman dulu. Kalau zaman dulu, kalau mau bawa firman Tuhan itu, wih, angel. Kita pakai kode Pak ya, zaman saiki aduh, pemenang kena wih, ngeri ya Bapak Ibu. Makanya saya katakan, Tuhan ini benar, bukan kepintaran, bukan kepandaian, bukan kamu cara ngomongmu hebat, hatimu. Hebat mana kamu sama AI? Hebat dia. Jam 12 malam ditanya mau kok mau menjawab, jam 1, jam 2, jam 3, 4, 5. Sekarang sedang ditanyakan, AI ini membantu manusia atau menghapus manusia? Ini sedang diperdebatkan Bapak Ibu. Nah, ya. Membantu manusia, oke. Tapi nyatanya pekerjaan banyak 40% dihapus. Di Cina diganti AI, diganti robot. Gak tahu unjuk rasa, gak dikai mangan, kerja 24 jam gak dibayar ya gelem. Ayo, milih mana? Milih mana Bapak Ibu? Makanya jangan sombong. Orang Kristen ini paling merasa anak Tuhan tapi anak Tuhan mana? Sombongnya adu bilah. Jangan kagetan, jangan gumunan. Orang ini pinter tapi kita nggak tahu hati. Orang itu pelayanan begitu menari-nari. Iya toh? Bener tak? Wong sekarang jadi hamba Tuhan itu sekarang kayak apa itu? Apa itu? Kayak paranormal gitu. Bisa tahu gini, bisa tahu gitu. Nanti keadaan tahun gini, ekonomi jadi gini. Loh sopo wong Tuhan ini loh. Jadi dia diomongi Tuhan, tahun 2030 nanti terjadi seperti ini. Loh tak kok para ilmuwan itu sudah tahu. Mungkin kamu nguping di situ, bukan Tuhan yang ngomong. Loh ini sungguh, ekonomi hamba Tuhannya yang ngomong. No. Aduh, sampai saya kadang-kadang geleng-geleng kepala. Kamu itu siapa? Tuhan itu gede. Katanya ketemu Tuhan, diomongi tahun segini terjadi seperti ini. Dah lapo ngomong kamu. Tanya ilmuwan itu loh, ilmu yang ngerti-ngerti hitung-hitungan. Tahu kok, wong kemarin di YouTube ya, dolar jadi 18.000, itu dia sudah diprediksi. Mungkin hamba Tuhan ini nguping nang dhewe. Loh iya ini ngomong toh, begitu masalah Tuhan, sing nonton sampai ngene-ngene geleng-geleng kepala, emas jadi harga piro-piro, ginteni Bapak Ibu. Ayo saiki mudun masih. Enten ono ngono. Ojo gumunan, ojo kagetan wong Kristen itu. Yesus sudah ngomong. Ojo kaget, ojo gumun. Kontok awake dewek, kekuatanmu cukup enggak? Kalau kamu enggak mampu ya jangan. Kamu tidak damai sejahtera dalam hidupmu. Yang paling tapno itu hatimu itu selalu gembira. Itu loh Bapak Ibu. Ya, jangan mikirin wah ini mangan apa, pasti kasih makan. Burung di udara aja dipelihara kok. Sampai berapa? Hampir 7 bulan lebih ya, 7,5 bulan. Nyatanya sehat, gemuk-gemuk, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Gak tahu dompetnya tebeli sak piro itu. Kan gak tahu Pak Ibu. Ya tuh, gitu kok takut. Gak usah takut. Kita nggak tahu akan yang akan datang, nggak tahu. Hari ini hiduplah untuk hari ini, siapkan untuk hari ini, berbuatlah baik untuk hari ini. Berbuah dalam hidup ini, jangan aduh. Seperti pohon yang rindang daunnya tapi gak menghasilkan buah. Tuhan ngomong apa? Seperti Tuhan buah arah yang tidak berbuah dipotong. Iku wilingen Bapak Ibu. Melok Tuhan itu seperti itu. Gak angel kok melok Tuhan itu. Gak usah neko-neko. Wih aku harus nanggone sing gede-gede, sing hebat-hebat lungguh, sing enak empuk. Lagune nyanyi. Itu sesaat. Kon mulai ya gak kira eling lagune. Loh ini sungguh, orang itu kan gitu. Wih, nang kono pujiannya hebat luar biasa. Iki pujiannya enak. Denger no pujiannya ibu tadi itu. Mulai elingan. Hati yang gembira.
luar biasa kok. Bahkan banyak orang seperti itu. Lihat kemana sekarang? Dihabisin. Itu kerjaannya setan. Dibawa di dalam suatu lingkungan dunia DE. Ya toh, supaya yang hebat tambah hebat, yang besar tambah besar. Ayo. Bener. Orang nggak sadar. Kita sadar nggak sadar dibawa ke situ. Kamu biarpun nggak usah ke sini. Mungkin Bapak Gembala 5 orang, tapi lah, bener-bener situ bener-bener dalam Tuhan, bener-bener meresponi firman Tuhan, bertumbuh Bapak Ibu, menghasilkan buah. Masuk buahnya gak menghasilkan buah, wong dia itu cuma jor-joran, ayo musiknya get-getan. Lah khotbah, lah ngomong, wih Tuhan luar biasa dahsyat. Iya, mencari pengakuan. Semua sadar nggak? Nggak sadar. Loh dia iblis dibawa ke situ. Saya kadang-kadang Tuhan, iya ya itu saya kerjaan setan. Cari pengakuan, ayo api-apian, ayo gede-gedean. Semua diganti baru. Supaya orang datang. Orang datang. Kristen itu hebat, luar biasa. Berserah diri, bersyukur ya, Bapak Ibu yang terakhir ya, nanti Kak ulang. Bersyukur itu penting loh. Apapun keadaanmu, apapun masalahmu, mungkin Bapak Ibu sakit, bersyukur loh. Mungkin ada tingkatan ya sakit itu. Mungkin sakitmu segini, lalu nggak ada bersyukur, dikasih segini. Gak apa-apa, dikasih Tuhan berdaulat kok, kasih segini. Nah, bisa respon dirimu dewek. Terus dikatakan hatimu lo gembira, lepasan semua roh kepahitan. Ayo dikasih kaki gunakan untuk olahraga. Mengaku dewek tidak olahraga. Ya, ngomongnya itu seperti itu. Ya, Bapak Ibu ya, Yesus itu luar biasa. Jangan sampai Bapak Ibu datang kemari cuma ngademi ngangeti kursi terus mulai Yesusmu ya apa? Ya wis ngono iku. Wis pokoke aku oleh kerupuk, oleh tisu, wis jangan. Ya, itu kasih karunia, itu berkat tuh Bapak Ibu. Tidak semudah dikasih tisu kerupuk kalau Tuhan enggak gerakin, enggak bisa. Mungkin sekali 2 kali, habis itu enggak mungkin. Saya sudah ngalami orang bagaimana orang memberi dengan yang murah hati, tapi dia tidak kasih karunia. Ya itu tadi mungkin 4-5 kali. Pada tujuan ngomong 7 kali. Terus gak enak kok. Ingat masa lalu, setan dibuka ke masa lalu, kepahitan apa tetembenge. Oh aku kon biyen aku kon ngene. Padahal lupa wong kon dikei rezeki kok diberkati. Gak bisa. Ya, percaya Tuhan luar biasa Bapak Ibu ya. Mulai hari ini masuk di dalam hatimu, hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah mengeringkan tulang. Berserahlah kepada Tuhan bahwa Dia yang berdaulat, Dia punya hidupmu, Dia yang memberkati kita, Dia yang seperti itu. Dan yang 3, bersyukur. Bersyukur ini penting sebab untuk menghalangkan, ya toh, mengkoter hati kita. Kalau hati kita sedih, kita nggak biasa mengucap syukur, pasti kepikiran terus. Tapi kalau kita bersyukur, jangan melihat bersyukur itu dengan diri kita, bandingkan dengan ada yang lebih tinggi. Gitu. Saya menemukan itu waktu saya sering keluar kota. Kan begitu saya ono ban gembos, ya mungkin di Waru sini, ngomel ban gembos ngene. Aduh Tuhan, bersyukur lo nang Malang, di tengah kota, di tengah alas. Itu loh, perbandingan seperti itu. Mungkin Bapak Ibu dikasih sakit titik, waduh ngomel-ngomel apa, dikasih parah, dikasih kanker, dikasih potong tangan nih, dia apa? Kita nggak tahu. Tapi kalau kita bersyukur apapun keadaanmu, bersyukur. Tuhan tidak melebihi kekuatanmu, persoalanmu, masalahmu. Itu Bapak Ibu ya. Dari cara pandang itu berbeda. Respon dan cara pandang itu yang menentukan hidup kita. Kalau cara pandang kita salah, salahlah kita menentukan hidup kita. Kalau respon kita negatif, negatiflah apa yang kita lakukan. Kalau respon kita positif, percaya Tuhan akan memberkati hidup Bapak Ibu. Senang. Amin. Seperti pujian kami Tuhan, dengan segenap hati kami mengucap syukur. Karena kami sudah memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan. Kami sudah menyerahkan dan mengembalikan
apa yang menjadi milik Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Isi hati Tuhan, berkati akan hamba-Mu Bapak Haryono beserta keluarga. Tuhan akan membawa beliau semakin hari menyukakan hati Tuhan. Singkapkan kebenaran firman-Mu, kebenaran firman yang memerdekakan. Kami sungguh diberkati, sangat diberkati, agar kami benar-benar memiliki kehidupan dalam kebenaran Allah. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih kami belajar untuk punya respon yang benar. Kami sungguh menyerahkan seluruh keberadaan kami, seluruh pergumulan kami, seluruh kehidupan kami. Tuhan yang berdaulat, kami mau tetap tinggal dalam kasih karunia Tuhan. Kami serahkan Tuhan. Dalam segala hal kami mau belajar mengucap syukur. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami memberkati Bapak Presiden dan wakilnya, jajaran menteri, para gubernur, wali kota, bupati, sampai tingkat pemerintahan yang di bawah. Semua diberikan hikmat oleh Tuhan, hikmat ilahi. Hati yang takut akan Tuhan, hati yang menyembah, hati yang memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Bapak, terima kasih. Terima kasih. Sebelum jemaat, sebelum kami pulang untuk sementara waktu meninggalkan gereja ini, kami percaya setiap pergumulan anak-anak-Mu dalam pekerjaan, dalam masa depan, dalam kehidupan sudah dibukakan jalan, sudah diberkati. Kami mengucap syukur. Bapak, terima kasih sebab kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kami. Dan Tuhan adalah Tuhan yang selalu menepati dan menggenapi janji-janjinya. Bapa, kami juga berdoa memberkati dan menyerahkan semua partner-partner pelayanan. Tuhan membukakan jalan, Tuhan menyatakan yang terbaik dimanapun beliau berada. Maka tangan kasih dan belas kasihan Tuhan melingkupi semuanya. Jemaat yang tidak bisa hadir yang karena satu dan lain hal, Bapak tolong dimanapun anak-anak-Mu berada, Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, Tuhan menopang, dan Tuhan memberikan damai sejahteranya. Kami yang sudah hadir, seluruh penata layanan, seluruh jemaat, kami sudah beroleh berkat. Karena itu kami mengucap syukur, kami berterima kasih, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu. Sebelum kau pulang, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkatnya, puji Tuhan, amin.